Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ditanya tentang figur seorang Umar Key. Lalu saya menjawab sepanjang yang saya tahu. Hampir 13 tahun saya berteman dengan beliau. Kebetulan aktif dalam sebuah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh beliau dan kawan-kawan, namanya Front Pemuda Muslim Maluku. Organisasi ini terdengar sedikit primordial. Bahkan ada yang bilang ini paguyuban. Karena semua yang bernaung di dalam adalah orang-orang daerah dari Maluku. Tapi sifat organisasi ini, Front Pemuda Muslim Maluku, sifatnya inklusif, terbuka bagi masyarakat Muslim Maluku, bahkan bukan hanya Muslim, pemuda dari saudara Protestan maupun Katolik, mereka juga diberikan keanggotaan istimewa bisa bergabung di sini. Dalam perjalanan organisasi ini jatuh bangun, ya, dan itu sangat manusiawi. Tapi ada hal yang menjadi catatan bagi saya, dan ini juga akan bagi saudara yang lain. Sepanjang yang saya tahu, karakter seorang Umar Key dalam mengelola dan membangun manajemen organisasi ini adalah beliau berani berkorban dengan tujuan untuk kejayaan, untuk kebesaran organisasi yang dipimpin oleh beliau. Tanggung jawabnya, kalau bisa saya menilai, saya objektif 100%, bahkan melebihi dari itu. Beliau tidak mau organisasi yang dibentuk ini hanya sekedar organisasi di atas kertas, macan ompong, tapi jauh cara berpikir beliau bahwa organisasi ini lahir tentu ada maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuan inilah yang kemudian beliau letakkan sebagai dasar atau pijakan beliau dalam bersikap dan dalam upaya untuk membesarkan organisasi ini. Maka jangan heran kemudian beliau sedikit merasa, ya bahasa kita sekarang, merasa ini merasa memiliki sense of belonging, merasa memiliki terhadap organisasi ini cukup tinggi. Kenapa? Karena organisasi ini dikelola, dibangun, dibesarkan dengan upaya, dengan keringat, dan dengan semua potensi yang beliau miliki. Kalau orang lain membangun citra dirinya dengan jaringan atau resource yang dia punya, misalnya teman-teman yang aktif di organisasi atau orang yang lahir di dalam dunia organisasi politik, tapi seorang Umar Key membangun rekam jejak dengan karakter yang dia punya, dengan wajah organisasi demi untuk kepentingan dan hajat masyarakat yang ada dalam FM itu. Nah, ini yang kemudian menjadi poin bagi saya, bahwa terlepas dari orang melihat seorang Umar Key dalam tanda kutip seorang preman, tapi saya kemudian coba menerjemahkan bahwa setiap orang membangun rekam jejaknya sendiri. Kemudian saya pilih dalam 3 fase: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, dalam konteks ini kemudian seorang Umar Key punya cara, punya gaya, punya karakter sendiri untuk membangun rekam jejak beliau, tentu lewat organisasi yang beliau dirikan bersama teman-teman ini. Nah, rekam jejak masa lalu, masa sekarang, masa depan. Fase yang sekarang beliau jalankan adalah fase yang kedua, yaitu sekarang. Dan sekarang seorang Umar Key 180 derajat berbeda jauh. Seorang Umar Key yang ibarat kupu-kupu yang lahir dari kepompong yang keluar kemudian menjadi indah dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, konteks ini tidak saja saya melihat secara objektif, teman-teman di dalam Front Pemuda Muslim Maluku pun melihat itu. Bahkan basudara-basudara dari Protestan, Katolik melihat bagaimana seorang Umar Key dalam membangun organisasi yang dia pimpin ini lebih mengutamakan kepentingan pribadikah, keluargakah, golongankah, atau keluarga besar. Dan yang menjadi catatan, siapa saja yang bernaung, yang masuk bergabung dalam organisasi ini, maka dia bagian dari keluarga besar. Bang Umar bisa
menyatukan kekuatan itu, yaitu kekuatan masyarakat Maluku yang ada di Jakarta, se-Jabodetabek, bahkan se-Indonesia. Masyarakat Maluku Utara kemudian ditarik dalam satu Front Pemuda Muslim Maluku, dan sifatnya inklusif, tidak menutup diri. Ini mampu diciptakan oleh seorang Umar Key karena karakternya tegas, tanpa kompromi, tanpa ABCD, dalam tanda kutip, selama itu untuk kepentingan bersama. Beliau tidak pernah menutup diri atau menyembunyikan sesuatu yang selama itu untuk kepentingan bersama. Beliau buka, tidak ada main di belakang. Ini karakter ini lahir dari rekam jejak yang beliau bangun dari awal. Fase pertama masa lalu, fase kedua sekarang fase masa depan. Dan setiap orang pasti punya masa lalu. Masa lalu ini yang kemudian menggodok seorang Umar Key menjadi posisi hari ini. Dan tidak menutup kemungkinan, saya punya pandangan, kondisi Umar Key hari ini bisa kita upgrade untuk Umar Key masa depan. Dan potensinya sangat besar sekali. Maluku dalam konteks masa depan membutuhkan figur yang tegas untuk kepentingan bersama dan no a i u e o, dan Umar Key punya karakter itu. Salah kalau kemudian saya mendorong beliau turut serta ambil peran untuk Maluku ke depan. Tidak salah, karena setiap orang punya hak, dan Bang Umar punya kemampuan itu. Catatan penting, punya kemampuan mengeksekusi satu keputusan atau satu kebijakan demi untuk kepentingan bersama. Beliau punya itu. Maluku butuh orang yang punya karakter seperti ini. Pemimpin yang lahir dari pergolakan, yang lahir dari proses perjalanan panjang. Kalau bisa kita kutip bahasa sekarang, lahir dari rahim rakyat, itu lebih cenderung punya sense of crisis, punya sense of belonging, ketimbang seorang pemimpin yang lahir karena diciptakan oleh sebuah kekuatan rezim, atau lahir karena dipersiapkan oleh kekuatan. Itu akan berbeda, punya karakter berbeda, punya sifat berbeda. Tentunya satu hal, punya kebiasaan yang berbeda. Dan satu hal, Umar Key punya kebiasaan selalu berjamaah. Alaikum bil jamaah. Beliau sering bilang begini, kalau kata orang mau maju, kata orang harus bersatu. Kalau kata orang harus bersatu, kata orang pasti punya kekuatan. Kalau kata orang punya kekuatan, kata orang bisa berbuat banyak, kata orang bisa rebut sesuatu yang awalnya abu-abu, kata orang bisa bikin menjadi putih. Artinya apa? Kalau saya terjemahkan, kalau dalam pertempuran, kata orang bisa berjalan sendiri. Kalau kata orang mau menang, kata orang harus bersatu, menjadi satu kekuatan, dan kata orang rebut kemenangan itu. Dan inilah yang menjadi ciri khas seorang Umar Key. Maluku butuh. Kapan? Terserah. Karena setiap orang punya hak untuk berimprove potensi dirinya dia. Dan kalau saya pribadi mendorong, sudah waktunya Bung Umar Key turun gunung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.